Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tidak pernah mengangkat kepalanya, gak pernah delok mendhuwur. Mergo napa? Isin wirang kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alai. Ketika Nabi Adam sudah memohon ampunan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, fataba, maka Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa ya Allah, at-tawwabud, zat yang banyak menerima taubat. At-tawwab wazan fa'al itu mempunyai arti ada tambahan banyak. Wahibun artinya zat yang memberi, tapi ketika wahab zat yang banyak memberi. Raziq artinya zat yang memberi rizki. Ketika menggunakan wazan fa'al, razzaq artinya zat yang banyak memberi. Artinya memberi dengan banyak memberi itu beda. Ghafir zat yang memberi ampun, tapi ghaffar innahu kana ghaffar, zat yang banyak memberi ampunan. Tidak hanya sedikit tapi sangat luas. Ini ketika kita menghayati makna-makna Asmaul Husna, nama-nama Allah, Ghaffar, Razzaq, Wahhab, Fattah, itu beda dengan Fatih. Fatih membuka, tapi Fattah banyak membuka. At-Tawwab zat yang banyak menerima taubat. Ar-Rahim zat yang penuh dengan kasih sayang. Sifat Rahman Allah diberikan kepada semua umat. Sifat Rahman diberikan kepada semua manusia, semua umat, tapi sifat rahimnya Allah khusus hanya diberikan kepada hambanya yang muslim, hambanya yang mukmin. Ini beda ketika Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dengan Rahim itu kan satu kata, berasal dari Rahimah, kasih sayang. Tapi antara Rahman dengan Rahim itu beda. Kalau Rahman, sifat kasih sayangnya Allah diberikan di dunia, baik itu mukmin atau muslim, semuanya tetap mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap mendapatkan, mereka yang kafir tetap mendapatkan rezeki, mereka yang kafir tetap mendapatkan kenikmatan. Tapi ketika berbicara tentang Rahim, maka hanya Allah diberikan di akhirat kelak, dan hanya khusus kepada orang-orang yang mukmin. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya
faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulna berkata Allah, ihbitu, turunlah kamu sekalian. Walaupun yang diajak bicara itu Nabi Adam, tapi di sini menggunakan kamu sekalian, artinya Nabi Adam dan keturunannya. Ayat ini sebelumnya sudah dalam sebelum ayat tadi, yaitu ayat di ini 38, 37, 36 itu sudah disebut. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilah. Tapi di sini disebut lagi. Ada satu keistimewaan. Kenapa diulang tentang Allah, penyebutan Allah, perintah Allah untuk menurunkan kepada Nabi Adam. Pengulangan di sini karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayat sebelumnya qulna ihbitu wa qulna ihbitu di pelajaran di materi yang kemarin, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ketika setelah diturunkan antara satu sama lain itu ada yang menjadi musuh, menjadi perselisihan. Tapi ketika di ayat ini, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum minni, barang siapa yang mengikuti petunjukku, artinya dia mengikuti terhadap petunjuknya Allah, yaitu lewat rasulnya, niscaya tidak ada kekhawatiran ketika dia menuruti hidayah, ajakan yang dibawa oleh Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala khaufun 'alaihim, maka di dalam diri orang tersebut, anak keturunan Nabi Adam, tidak mempunyai rasa kekhawatiran. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketika dia mengikuti hidayah, yaitu kitab yang Allah diturunkan, mengikuti, baik diturunkan kepada dari mulai Nabi Adam sampai kepada terakhir baginda Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti hidayah, artinya apa? Fa'amana bi wa 'amila bi ta'ati. Artinya dia iman dengan Allah. Tabi'a hudaya itu maksudnya iman kepada Allah. Wa 'amila bi ta'ati, dan dia melaksanakan taatnya, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan lewat Rasul, lewat nabi-nabinya disampaikan, senantiasa untuk taat, menyembah kepada Allah, melakukan sholat, melakukan zakat dan lain sebagainya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, artinya maka dia tidak mempunyai rasa kekhawatiran fil akhirah, ke depan nanti di akhirat, di kehidupan yang kekal. Dia tidak mempunyai rasa kekhawatiran, tidak mempunyai rasa takut apapun. Karena apa? Mereka akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, bi ayyadkhulul jannah, dengan senantiasa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru, sementara orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan terhadap ayat-ayatku. Ulaika, mereka orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan, tidak mau iman terhadap ayat-ayat Allah, kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul, ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka akan kekal. Yang sangat menarik, ketika Al-Quran berbicara tentang dua hal, maka Allah selalu menceritakan tentang hal yang seimbang.
ayat sebelumnya menceritakan orang-orang yang mengikuti hidayah, artinya orang-orang yang beriman. Disusul dengan ayat yang selanjutnya itu menceritakan orang-orang yang kafir. Ini adalah perimbangan. Ketika Allah menceritakan tentang kenikmatan surga, disusul dengan ayat-ayat menceritakan neraka. Banyak sekali Allah menceritakan orang-orang mukmin, lalu sesudahnya menceritakan tentang orang-orang kafir. Surat Az-Zumar ayat 24, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ketika orang-orang Allah menceritakan orang-orang kafir dikumpulkan, lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka. Beberapa ayat sesudahnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah menceritakan tentang orang ketika sebelumnya ayat-ayat orang-orang kafir dikumpulkan, begitu juga orang-orang mukmin akan dikumpulkan, digiring untuk masuk surga. Jadi coba kita jadi sedikit menghayati ketika kita membaca Al-Quran, ya Allah begitu nikmatnya. Apalagi ketika ngertos maksudnya pun, ya Allah ini ayat menceritakan orang mukmin, ayat sesudahnya orang-orang kafir, orang-orang munafik disebut semua selalu imbang. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang senantiasa mendustakan terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan lewat suhuf, lewat Nabi Adam, lewat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka kafir, mereka kufur, tidak mau mengimani terhadap apa yang didakwahkan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan tempat, yaitu ashabun nar. Mereka akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka akan abadi. Magithuna abadan. Artinya apa? La yafnuna wa la yakhrujun. Mereka tidak akan rusak. Mungkin kita sering cerita mendapatkan cerita Mbah Mariin rokok diajur balik meneh, gebuk meneh, balik meneh. Selamanya tidak akan rusak. Nek pun diajur rusak, hilang kan? Tidak masalah. Tapi ketika terus menerus, maka artinya apa? Mereka merasakan sakit yang terus sepanjang zaman. Wala yakhrujun, dan mereka tidak akan keluar. Ketika mereka statusnya bukan orang mukmin, orang kafir, maka khalidun. Tapi ketika mukmin, muslim, walaupun dia berdosa, ketika dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menempati neraka dulu, tapi dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikumbah dhisik, terus akhirnya dikeluarkan dari neraka. Ketika dia statusnya sebagai seorang mukmin, ketika mukmin pasti akan masuk surga, walaupun prosesnya bermacam-macam, tergantung amal yang kita lakukan. Semakin banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, tentunya akan semakin banyak proses untuk dikumbah, dicuci dulu agar supaya, kenapa? Surga hanya untuk orang-orang yang bersih. Ketika masih ada noda-noda, ada kesalahan-kesalahan, maka akan dicuci dulu sehingga ketika sudah masuk surga sudah dalam keadaan bersih. Walladzina kafaru kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israil, hai Bani Israil, uzkuru ni'mati allati, ingatlah kamu akan nikmat-nikmatku, allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku anugerahkan kepadamu, wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah janjimu kepadaku. Ketika engkau memenuhi janji, ufi bi'ahdikum, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus takut tunduk. Allah Subhanahu wa taala ketika dalam surat Al-Baqarah Allah menyebut tentang Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tentang orang-orang yang beriman di awal surat, lalu disambung dengan menyebutkan orang-orang yang beriman, dilanjutkan dengan sifat-sifat orang munafik dan orang kafir. Ada tiga kelompok yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah: orang mukmin, orang munafik, orang kafir. Lalu disambung dengan proses penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam beserta dengan iblis. Lalu yang ketiga yaitu tentang menceritakan tentang kisah Bani Israil. Bani Israil, Bani Israil, salah satu kelompok yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Israil yaitu keturunan dari Israel. Bani Israil, Bani dua lafaz. Banina asalnya Bani itu anak keturunan. Kita sering Bani Sopo, Bani Muhammad, Bani itu anak keturunannya. Israel keturunannya Israel. Israel adalah salah satu nama dari Nabi Yakub. Nabi sinten? Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub. Jadi Bani Israel adalah satu kelompok anak keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai nama diantaranya Israila. Israila ini satu riwayat mengatakan bukan bahasa Arab asli tapi bahasa Ibrani, yaitu penggabungan dua lafaz Isra dengan Eila. Isra itu dalam bahasa Arab abdun, hamba. Eila itu Allah. Jadi Israila sama dengan Abdullah, hambanya Allah. Dan Israila itu salah satu nama dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra Nabi sinten? Nabi sinten, Bu? Nabi Yakub. Israil adalah salah satu nama dari Nabi Yakub. Nabi Yakub putra Nabi Ishak. Ishak putra Nabi Ibrahim. Biar kita tahu sejarah. Nabi Ishak punya anak, jumlahnya ada 12. Di antaranya ada satu yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf. Jadi 12 itu nanti ada 12 itu dari empat istri. Jadi bukan dari satu kandung. Dari 4 istri Nabi Yusuf, ada saudara kandung Nabi Yusuf namanya Bunyamin. Dari Bunyamin ini nanti melahirkan seorang nabi. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu kan masih jalur
dari keturunan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bani Israel disebut di sini, yaitu auladu Yakub, putra Nabi Yakub. Untuk apa? Uzkuru ni'mati, untuk mengingat terhadap nikmat. Kenapa? Bani Israel salah satu kaum yang banyak mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dibacakan kepada khususnya pada waktu itu kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Sebab ketika Nabi hijrah di Madinah, di situ di Madinah, yaitu yang awalnya bernama kota Yasrib, di situ sudah ada penduduk orang-orang Yahudi yang sudah banyak, yang sebelumnya mereka merupakan pendatang. Orang Yahudi pendatang. Kenapa? Diceritakan 200 tahun sebelum Nabi lahir, 200 tahun sebelum Nabi lahir, itu orang-orang Yahudi, karena mereka sudah tahu di dalam kitab Taurat bahwa akan ada diutus Nabi akhir zaman dengan ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya nanti akan hidup tempat hijrahnya yaitu di satu daerah yang di situ banyak ditumbuhi pohon kurma. Akhirnya orang-orang Yahudi yang mereka asalnya yaitu di sekitar Baitul Maqdis, di Palestina, Yerusalem. Yerusalem, Palestina kan salah satu kota yang banyak diturunkan nabi-nabi. Mereka melakukan eksodus, keluar ke daerah. Untuk apa? Harapannya mencari nabi akhir zaman. Nabi Isa, Nabi Yahya, kan mereka di Palestina, Baitul Maqdis. Mereka keluar di daerahnya mencari dengan harapan ketika bertemu dengan seorang nabi yang disebut di dalam kitab Taurat, mereka akan iman. Akhirnya mereka 200 tahun keluar bertempat, menemui sebuah tempat yaitu di kota Yasrib. Karena mereka pendatang, mereka akhirnya sungguh-sungguh terutama dalam hal bisnis, sehingga mereka menguasai perekonomian. Jadi memang sejak awal orang-orang Yahudi itu memang sejak awal sudah mahir di dalam terutama ekonomi. Di Madinah, ekonomi waktu awal-awal Nabi yang memegang itu para saiki konglomerat itu banyak dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi enggak usah. Jadi kalau sekarang memang ekonomi dunia dikuasai oleh orang Yahudi karena memang ada sejarahnya. Jadi ketika Nabi datang, harapannya mereka kan harapan semula mereka akan iman, tapi karena ada maksud tertentu, karena mereka ingkar janji, merasa kehidupan ekonomi tersisih karena ada kelompok-kelompok sahabat-sahabat Nabi yang mahirahnya, mereka khawatir ketika mereka iman akan bagaimana, akhirnya mereka mendustakan terhadap apa yang mereka tahu. Agar supaya diingatkan oleh Allah, coba ingat terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Banyak sekali nikmat diselamatkan, nikmat dimerdekakan dari kelompok dari Raja Fir'aun. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab. Di sini diterangkan ada secara spesifik ada 10 kenikmatan diselamatkan dari penjajahan Fir'aun. Dikejar Fir'aun, akhirnya diselamatkan dengan terbelahnya sungai, terbahnya lautan. Mereka minta makanan surga, jaluk karo Nabi Musa diturunkan macam-macam kenikmatan, tapi kenikmatan yang sangat banyak. Ketika mereka melakukan satu kesalahan, jaluk tobat, yo ditompo tobat dening Allah Subhanahu wa taala. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi. Dan penuhilah janjimu. Janji apa? Janji ketika mereka
melakukan satu kesalahan lalu mereka njaluk ngapura karo Gusti Allah, tapi mereka diulang-ulang terus, bolak-balik. Tobatnya diulang-ulang terus. Kenapa? Kesalahan, njaluk ngapura, dibaleni meneh sampai berulang-ulang terus, tidak memenuhi janji, tidak komitmen terhadap apa yang dia lakukan. Mboten tobat-tobat sing saestune. Yang namanya tobat kan di dalam hatinya dia berjanji tidak akan melakukan satu kesalahan dan dinyatakan dalam satu perbuatan. Janji apa? Janji untuk iman terhadap Nabi akhir zaman. Bahkan ada satu umatnya Nabi Musa, sehingga ketika diceritakan tentang Nabi akhir zaman, mereka selalu berharap, kaya apa sih mulyane Nabi akhir zaman kok belum ada, selalu diceritakan oleh Nabi Musa. Mereka sangat menanti-nanti kedatangan Nabi akhir zaman, sehingga harapannya ketika nanti ketemu akan iman. Tapi ternyata ketika mereka bertemu dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan didakwah dengan bukti-bukti yang sangat nyata, tapi mereka tidak mau iman terhadap Allah tidak mau iman terhadap Allah, tidak mau mengikuti terhadap ajakan Rasul, bahkan mereka memusuhi. Mereka sepakat dengan orang-orang kafir. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ketika engkau menepati janji, artinya apa? Janji untuk iman, maka aku akan menepati janji. Janji apa? Janji untuk memasukkan ke surga. Nek gelem iman, ketika engkau melakukan janjimu, melaksanakan terhadap janjimu, janji untuk iman, maka ufi bi'ahdikum, maka aku akan penuhi janjiku. Janji apa? Janji untuk memasukkan engkau ke dalam surgaku. Tapi ternyata orang-orang Yahudi tersebut, orang-orang Bani Israil tersebut mengingkari terhadap janji. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ini masih sambungannya. Wa aminu, dan imanlah terhadapku, bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa la takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya. Wa la tasyaru bi ayati thamanan qalila, dan ingatlah kamu, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Artinya apa? Ketika mereka janji untuk komitmen beriman kepada kitab-kitab Allah, tapi sementara mereka justru mereka kafir, justru mereka membangkang, bahkan menjadi kelompok-kelompok yang pertama. Artinya bukan pertama kafir, sebab orang yang pertama kafir kan tentunya karena Nabi dakwanya awalnya di kota Makkah. Sementara di kota Makkah itu belum ada orang-orang, masih penduduk asli kota Makkah, bukan Bani Israil pendatang. Maka tentunya yang pertama kali kafir kan orang-orang Makkah. Di sini maksudnya awwala kafirin bih, kafir artinya ketika mereka sudah tahu tentang kitab Allah, mereka sudah tahu tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman, tapi justru mereka orang-orang yang pertama kali membangkang. Wala tasyaru bi ayati thamanan qalila, mereka menjual kitab-kitabku. Karena apa? Mereka sudah tahu di kitab Taurat bahwa nabi-nabi akhir zaman sifat-sifatnya begini-begini. Mereka tahu aslinya, mereka mengetahui Muhammad memang benar seorang nabi, tapi mereka sifat egoisme dari orang-orang yang tersebut, mereka tidak mau beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tasyaru, menjual artinya apa? Tastabdilu, mengganti. Ayat diganti. Mereka menyembunyikan ayat-ayat yang sesuai dengan
kitab-kitab Taurat diganti, disembunyikan. Diganti dengan apa? Tamanan qalilan, dengan harga yang sangat sedikit apa? Sedikit minad dunya, dari dunia. Karena apa? Karena mereka menyembunyikan tersebut karena takut terhadap nanti hartanya akan menjadi berkurang, nanti kehidupannya akan tidak menjadi seorang mulia lagi, dan macam-macam. Wa iyaya fattaqun, ayat ini ditutup dengan wa iya, dan hanya kepadakulah fattaquni, engkau supaya takut kepada fattaquni. Asalnya fattaquni panjang, takutlah kamu kepada saya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan takut kepada selain diriku. Gak usah takut terhadap nanti kekurangan dunianya akan hilang ataupun bagaimana. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel, agar supaya harapannya ketika mereka mengingat tentang sejarah zaman dahulu, mbah-mbahmu riyin mendapatkan kenikmatan macam-macam, mereka sudah berjanji dengan Nabi akhir zaman, ini sudah bertemu dengan Nabi akhir zaman, tapi tetap mereka tidak mau mengikuti terhadap ajakan Nabi akhir zaman. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah engkau mencampur adukan al haqqo, sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Benar itu apa? Alladzi anzaltu alaikum, sesuatu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kitab-kitab Allah. Bil batil, dengan sesuatu yang batil. Batil artinya apa? Sesuatu yang dibuat-buat oleh Bani Israel, digawe-gawe, membuat macam-macam. Wala taktumul haqqo, dan janganlah engkau menyembunyikan hak. Artinya apa? Hak itu nikmat. Wala taktumul haqq, janganlah engkau menyembunyikan hak, sesuatu yang hak, mengikuti terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara wa antum ta'lamun, padahal kamu sudah tahu, pun ngertos kok Nabi Muhammad niku nabi akhir zaman, ada kitabnya ada, cuma mereka gengsi, mereka egois, mereka tidak mau. Buktinya apa? Ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, ketika Nabi masih kecil, diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib berdagang. Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta. Di situ diceritakan bahwa Abu Thalib diceritakan bahwa anak yang bersama kamu adalah seorang calon nabi dengan berbagai sifat ciri-cirinya. Jadi mereka sudah tahu. Tapi wa antum ta'lamun, tapi mereka menyembunyikan. Nek mau kitab tiba niku bagian ketiga illa sifra wahida, ketika ada sahabat bahwa dia dia pernah diajari oleh ayahnya tentang kitab Taurat, satu halaman. Setelah itu ayahnya menyembunyikan di dalam sebuah kotak, bahwa kau jangan buka kotak ini. Tapi setelah ayahnya meninggal, ternyata kotaknya dibuka, ternyata catatan kitab Taurat
kitab Taurat ternyata isinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا dan dirikanlah salat wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat warka'u ma'ar raki'in dan rukuklah bersama orang-orang yang ay sallu ma'al musallin, salatlah bersama orang-orang yang salat. Itu siapa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun kepada tokoh-tokoh orang-orang Bani Israel. Ketika mereka mengatakan kepada kerabatnya yang muslim, "Itsbitu ala dini Muhammadin fa innahu haq." Jadi pemimpin-pemimpin mereka itu berkata kepada orang-orang yang muslim, tetaplah mengikuti terhadap agama Muhammad karena fa innahu haq, karena mereka benar. Jadi ketika mereka mengetahui ulama-ulama Bani Israil, ulama-ulama Yahudi tersebut mengetahui tentang kebenaran Muhammad, tapi mereka tidak mau melaksanakan perintahnya yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Ayat sesudahnya yaitu masih hubungannya, cuma sudah selesai ini. Jadi orang-orang Yahudi terutama pemimpinnya, rohib-rohibnya, karena mereka mempelajari kitab Taurat, mereka tahu tentang sifat-sifat, tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Mereka sebenarnya mengetahui tentang memang Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat ditunggu-tunggu. Tapi mereka egois, mereka tidak mau mengikuti terhadap ajakan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kula mekaten yang saketipun aturaken wonten majelis menika pelajaran tentang penyesalan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Nabi Adam dalam penyesalannya menyebut bihaqqi Muhammadin, dengan hak Muhammad engkau ampuni terhadapku. Sehingga ditanya oleh Allah, kenapa engkau menyebut Muhammad? Jawab Nabi Adam, karena aku tahu, saya melihat arsy bahwa di situ tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Muhammad belum ada. Saya mengetahui bahwa ketika ada seorang nama yang disandingkan dengan nama Allah, maka tentunya nama tersebut mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Maka saya memohon bihaqqi Muhammad, dengan hak Muhammad aku memohon ampunanmu. Padahal Muhammad adalah dereng lahir, dereng diciptakan dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahare mawon mahare Nabi Adam mau sholawat antalu antu sholli ala Muhammadin. Para rawuh ingkang kula mekaten mugi-mugi mawon saged manfaat dumateng kita sedaya tentang ayat-ayat ingkang wau, ayat-ayat tentang cerita Nabi Adam dan permulaan tentang Bani Israil, tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah diberikan kepada Bani Israil. Mugi-mugi mawon saged manfaat. Pangapunten wallahu a'lam bishawab wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya wonten anutan dijawab. Nggih.
Sarai dengan di anu kayaknya udah ditayangno. dengan Nggih ben kersane anu. dengan apa? Menjelaskan